Angel. Kita dari Nas Gading SU Podcast. Jadi ini adalah video podcast kita yang ketiga, guys. So, kita hari ini topiknya apa sih? Nah, kita hari ini topiknya kita membicarakan tentang pendidikan. Kan kita kabarnya itu angkatan aku ya, karena aku kan kelas 11 dan nanti angkatan 12 aku akan mengadakan UN. Ujian nasional akan dimulai lagi. Kalau tanggapan Yu sendiri nih, Yu sebagai murid ya, Yu seneng gak sih diadain lagi ujian nasionalnya? Sebetulnya sih menurut aku mungkin pertama-tama reaksiku pasti kayak bakal kayak takut gitu loh, bakal lulus atau enggak. Grogi gitu ya? Grogi. Tapi kan lama-lama menurut aku sih itu bagus juga diadain UN lagi kan, biar nanti kita semua bisa lebih belajar lebih giat lagi ya. Kalau menurut aku sendiri sih ada plus minusnya sih untuk aku yang akan melaksanakan ini tahun depan gitu ya. Karena pertama plusnya itu mungkin kita bakalan lebih giat belajar lagi, karena kan udah dikasih tahu nih, akan ada ujian nasional, berarti kita bakalan mau gak mau kita harus lebih giat dong. Karena ujian nasional itu bukan ujian kayak biasa gitu loh. Jadi kita bakal lebih giat, kita bakal lebih sering belajar. Apalagi kan kelas 1 UN itu kan gak cuma masuk ulangan gitu ya, ada tryout-nya gitu. Jadi kayak ya dimulai lagi. Aku sempat waktu SD, jadi SMP aku nggak tuh SD aku ingin waktu aku melaksanakannya tuh ya sebenarnya dulu kalau kayak ya udah aja, kayak udah wajib, jadi ya nggak gitu gimana sih. Tapi kalau sekarang karena baru dimulai lagi sedikit grogi ya, dan ya karena sih udah lama ya, udah lama jadi UN. Benar. Kalau misalnya dulu kan udah biasa aja kan, kayak UN udah. Kalau sekarang sih wah. Kalau minusnya menurut aku ada juga sih. Minusnya dia ada ujian nasional itu menurut aku lebih ke kayak kenapa harus ada ini curhat isi hati murid aja ya guys ya. Tapi ya aku setuju sih sama kamu. Iya. Kenapa sih diadain lagi gitu. Karena menurut aku ya sekalinya ada ujian nasional ya udah adain terus sekalinya nggak ada ya udah nggak ada terus gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba nggak. Jadi kayak itu ada bagaimana gitu loh di perasaan para murid. Iya sih, betul juga. Apalagi kan kalau ujian nasional itu harusnya ya guys, itu disiapin 3 tahun kan dari kelas 10. Karena kan masuk dari kelas 10, 11, 12 dan kalau misalnya baru dibilang kelas 11 tuh rada telat sih. Karena kita pasti, bahkan kalau kita kayak kalau udah tahu nih ada ujian nasional dari kelas 10 tuh kita lagi kayak di warning terus nih belajar, karena bahkan nanti ini bakal masuk UN, ini bakal masuk UN gitu. Kalau sekarang kan udah semester 2 di kelas 11, kita kayak udah yang kayak bahkan yang kelas 10 punya tuh dia sudah tidak tahu gitu ilmunya di mana, ya kan? Ya gitu sih sebenarnya minusnya. Cuman ya semangat untuk kita semua. Ya semangat untuk kita semua. Semangat untuk kamu yang bentar lagi kelas 12. Kalau kan masih lama ya. Jadi terus gimana nih kalau menurut kamu Angel? Menurut kamu pelajaran sekolah sekarang di daerah kamu tuh udah ideal belum sih? Kayak waktu di sekolah ini atau di lingkungan kelas kamu tuh ideal belum? menurut aku sih plus minus, cuman menurut aku pribadi juga itu termasuk ideal sih. Ideal ya? Plus minusnya mungkin aku kadang kurang ngerti, cuman itu pun juga sangat cool. Jadi sejujurnya gurunya itu sangat lebih ikut juga dalam membantu biar kita bisa masuk pelajaran kita kan. Benar. Nah jadi lebih seru, lebih enak untuk bisa belajar. Benar, apalagi kan juga muridnya di sini kan gak yang kayak banyak banget, jadi itu guru-guru tuh bisa lebih fokus ke lebih perhatian. kita, lebih perhatian. Terus juga menurut kamu juga, menurut kamu faktor-faktor yang mendukung giat belajar anak tuh apa ya sih? Pertama sih lingkungan sih. Lingkungan ya? Pertama lingkungan itu Tuh kayak maksudnya kayak gimana gitu? Kayak misalnya lingkungannya tuh kak bisa aja kayak misalnya kita butuh guru yang supportif, guru yang bisa ikut kamu juga, maksudnya
membantu siswa. Bener banget sih. Kedua juga menurut aku ya, cuman itu juga berperan penting. Misalnya nih kamu punya temen yang kayak ambis dalam itu nilai, kamu juga bakal ikut ambis. Iya, bakal apa ya, membuat ya oke gitu kan. Ya gitu sih. Kalau misalnya kamu gimana tuh? Kalau aku sih faktor-faktor pasti banyak ya. Aku setuju sama kamu yang tadi gurunya, lingkungannya, pertemanannya. Tapi saya itu juga fasilitasnya juga penting. Fasilitas. Kalau misalnya kita sekolah terus kayak sekolah kita tuh kotor, nggak bersih, terus berantakan, kalian jadi kayak jatuhnya males gitu loh. Jadi kayak sumpah males gitu. Iya sih. Jadi kalau misalnya lingkungannya kelasnya bersih, terus juga banyak ya pokoknya terjaga lah kebersihannya dan rapi, itu kita bakal mendorong kita semangat belajar gitu loh guys, karena tertata semuanya. Jadi kita tinggal belajar, fokus, udah nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nge-distract gitu loh. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan buat kamu, Apa tuh? menurut kamu nih, menurut kita pribadi nih, dulu kan sempat diterapin setiap anak itu abis bel, jadi kita kumpul handphone kan. Dan sebenarnya kalau udah nggak diterapin tuh. Nah menurut kamu itu diterapin lagi atau enggak sih baiknya? Lebih menurut aku sih, menurut aku pribadi ya, mendingan nggak usah deh diterapin. Cuman jujur kalau misalnya dulu di SMP mungkin ngerti sih kenapa diterapin, kira-kira mungkin kedisiplin. Ke-distract terus, iya. Kedisiplin, habis itu membantu disiplin juga Iya, kan. benar. Tapi menurut aku sih sekarang kalau misalnya emang bisa dilihat dulunya, misalnya kalau misalnya kita nggak kedisiplin ke HP, ya nggak harus juga ngambil HP sih. Benar sih. Bisa, karena HP itu juga bisa untuk membantu kita juga. Misalkan Kalau menurut aku sebaiknya sih ada plusnya juga sih kalau dikumpul sama yang lain kumpul. Kalau dikumpul kan bener kayak bisa ngalih kedisiplinan kita sebagai murid, terus kita juga bisa lebih fokus belajar. Jadi kayak kita nggak akan mikirin apa nih yang dalam ada siapa yang takut gitu kan. Tapi satu sisi juga kalau misalnya nggak dikumpul, kalau kita kumpul itu bakal pasti ngambil terus. Ada beberapa mata pelajaran yang kita harus lihat Google, harus lihat HP, harus lihat ibu kayak gitu, harus lihat Erlangga, ya apa yang kita scan gitu. Itu kan kita harus pakai handphone ya. Kan ribet gak sih kalau misalnya kita ngambil terus taruh di ruang guru gitu, capek kan itu juga kesian kan, tenaganya juga terpakai gitu kan. Jadi mendingan solusi terbaik itu setiap belajar dan kita memerlukan HP, ya HP-nya kita nggak usah kumpul dari awal, tapi kita kumpulnya di meja guru aja gitu. Jadi kan lebih ideal lah ya, lebih bagus. Jadi tetap kita istirahat, terus kalau kita sebelum mulai pelajaran gitu atau lagi free time, itu tetap bisa pegang handphone kayak gitu. menurut aku juga handphone tuh bagus untuk diterapin, gara-gara kan kayak misalnya nih kamu punya emergency, misalnya mau kamu telepon, kamu ketinggalan sesuatu, kan bisa kan? Karena kan nggak semuanya bisa tanpa handphone ya, bisa aja kayak emang jam segitu harusnya tuh kayak gini, jadi itu tuh harus ada handphonenya gitu. Betul-betul. Kayak gitu sih, kayaknya udah nggak sih cukup. Iya, cukup lah ya. Oke semuanya, terima kasih yang udah nontonin podcast episode 3 kita. Aku Kilin, Dan aku Angel. see you next time.